Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang berbahagia, kita masih bisa berjumpa kembali walaupun lewat online. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan membahas pelajaran yang ketiga dari pelajaran akidah akhlak ya. Yang kemarin kita sudah bahas pelajaran 1 dan 2 tentang hari kiamat kalau tidak salah dengan kalimat thayyibah. Ya, untuk hari ini kita fokuskan pada satu bab saja, yaitu indahnya beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Semoga dengan membaca basmalah ini kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatannya. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Marilah kita mulai membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, pengertian qada dan qadar. Ya, iman kepada qada dan qadar ini seperti kalian ketahui bahwa qada dan qadar ini menempati rukun iman ya, yang ke-6 kalau tidak salah ya. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, mengapa ini kita bahas? Karena sungguhnya manusia itu semua hal mengenai kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mempelajari hal ini supaya apa? Supaya kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, qada itu secara bahasa berarti hukum Islam, hukum Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah. Itu secara bahasa. Kemudian sedangkan secara istilah, qada adalah sebuah hukum, ketetapan dan kehendak yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Zaman azali itu apa, Pak? Ya, zaman di mana kita dulu belum diciptakan, masih berupa ruh di zaman azali. Jadi contoh umpamanya begini anak-anak. Anak-anak kalian nanti ini masih di zaman azali. Belum lahir, belum wujud di dalam alam kandungan. Nah, nanti kalau sudah wujud di alam kandungan itu berarti sudah ditetapkan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nah, ini sudah ada keterangan di mana sebelum kehidupan sudah Allah tuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu sebuah kebaikan maupun keburukan, atau baik hidup ataupun matinya. Itu pengertian dari qada. Sedangkan qadar itu menurut bahasa adalah penentuan kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah, qadar berarti sebuah penentuan yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Nah, letak perbedaannya di mana, Pak? Nah, letak perbedaannya begini anak-anak. Secara garis besar atau secara umum, kalau qada itu sudah ditetapkan sejak zaman azali, ibaratnya seperti nanti lahir laki-laki atau perempuan, kemudian jodohnya siapa, rezekinya berapa, lahirnya kapan, kemudian matinya kapan, itu sudah ditetapkan sejak zaman azali. Tapi kalau qadar itu ada perbedaannya sedikit. Ya memang sudah ditetapkan, sudah digariskan oleh Allah, tetapi masih bisa diupayakan oleh manusia dengan doa dan ikhtiar.
Contoh umpamanya, ada seorang yang nilainya kurang, ya. Dia terus berusaha untuk giat belajar, rajin berdoa, kemudian dia naik derajatnya yang tadinya umpamanya ranking 10 kemudian menjadi ranking 1. Yang tadinya itu bodoh kemudian menjadi pandai. Yang tadinya itu hidup serba kekurangan, kemudian giat bekerja, berusaha, berdoa, kemudian menjadi orang yang berkecukupan. Itu bedanya antara qadha dan qadar. Selanjutnya, pembagian qadha dan qadar. Itu dibagi menjadi dua anak-anak ya. Yang pertama itu disebut dengan takdir mu'alaq. Ya, mungkin di kelas bawah kalian sudah pernah diajarkan oleh guru PAI di kelas bawah. Kalau itu sudah diajarkan, kita ulang kembali. Kalau belum diajarkan, hari ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama tadi disebutkan adalah takdir mu'alaq. Pengertiannya, takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan cara berikhtiar atau bertawakal, seperti yang Pak Amir sebutkan tadi. Maka di situ ada contoh seseorang yang miskin bisa menjadi kaya asal berikhtiar dan bertawakal. Begitu pula dengan seorang yang ingin menjadi pintar, walau awalnya ia tidak mengerti, namun dengan cara belajar sungguh-sungguh, ya, dia sungguh-sungguh dalam belajar itu, fokus dalam belajar itu, maka hasilnya pun akan maksimal, ya. Kemudian yang kedua itu takdir mubrom. Ya, kebalikannya daripada takdir mu'alaq. Kalau takdir mu'alaq tadi itu tidak dapat dirubah, tapi mohon maaf, takdir mu'alaq tadi dapat dirubah, sedangkan takdir mubrom ini tidak dapat dirubah. Seperti halnya sebuah ketetapan yang sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah secara permanen. Nah, contohnya itu tadi, seseorang sudah terlahir cacat atau laki-laki, perempuan, kemudian kematiannya kapan, jodohnya kapan, lahirnya sudah ditentukan, kemudian rezekinya juga sudah ditetapkan. Nah, yang termasuk daripada contoh-contoh takdir mubrom lainnya itu adalah adanya siang dan malam. Ya, kalau malam begini, kalau pagi begini, kalau siang begini itu sudah ditetapkan dan itu tidak bisa dirubah. Oke, selanjutnya ini sudah Pak Guru siapkan takbel untuk mempermudah pemahaman kalian tentang perbedaan takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Ya, itu sudah ada tabel, nanti bisa dilihat. Yang pertama itu takdir mu'alaq, ini diulang kembali, adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Sedangkan takdir mubrom, takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Seperti laki-laki dirubah menjadi perempuan, perempuan dirubah menjadi laki-laki, ya sejatinya dia tidak bisa. Ya, itu sudah ketetapan Allah. Jenis kelamin manusia itu juga tidak bisa dirubah. Kemudian contoh daripada takdir mu'alaq seperti yang sudah Pak Amir sampaikan di awal tadi, mungkin ada yang sakit terus berusaha untuk sembuh. Salah satu usahanya adalah minum obat, istirahat yang cukup, kemudian diberikan kesembuhan. Tapi syaratnya ada usaha untuk sembuh. Itu perbedaan antara takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Kemudian yang terakhir anak-anak, ini Pak Amir sampaikan, mohon maaf, apa yang kita pelajari hari ini tentang beriman kepada qadha dan qadar, itu ternyata mempunyai manfaat kepada diri kita. Ya, ketika kita sudah menyadari bahwa ada ketentuan yang baik untuk kita, ada ketentuan yang buruk untuk kita, maka kalau kita sudah menyadari, maka buahnya apa? Buahnya selalu bersyukur kepada Allah.
adanya kenikmatan yang diberikan kepada kita, maka kita harus imbangi dengan bersyukur kepada Allah. Adanya sesuatu hal yang menimpa tidak baik kepada kita atau yang disebut dengan musibah, itu sejatinya untuk menguatkan kita. Jadi manfaat beriman kepada qada dan qadar itu selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, jauh dari sifat sombong. Karena sifat sombong itu mutlak miliknya Allah. Karena Allah tidak punya kelemahan, maka ya kalau umpamanya sombong, ya itu pantas. Tapi kalau kita yang sombong, wah mohon maaf, naudzubillah min dzalik, apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan. Wong tadinya muda, ya bisa jadi tua. Yang tadinya kuat, ya bisa lemah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar itu memberikan pembelajaran kepada kita supaya kita punya rasa optimis dalam kehidupan. Jadi nggak boleh menyerah. Jadi seperti situasi seperti ini, pandemi seperti ini, sebetulnya kita akan dipersiapkan oleh Allah untuk menerima anugerah yang besar. Ya, contoh lah umpamanya kita mau naik ke kelas 5, kita kan harus melakukan ujian dulu, ujian kenaikan kelas. Ya, dari kelas 4 naik ke kelas 5 atau kelas 5 naik ke kelas 4, itu kan ada ujiannya. Supaya kita pantas duduk di kelas 5 atau duduk di kelas 6. Begitu pula Allah. Ketika Allah itu menginginkan hambanya untuk naik derajatnya, pasti itu melalui sebuah ujian. Nah, ketika kita mendapat ujian, maka kita tidak boleh menyerah. Kita harus bergantung kepada Allah dengan rasa optimis, ya. Karena ketika kita sudah bergantung kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar oleh Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, yang terakhir itu akan menenangkan jiwa. Jadi jiwa kita tidak goyah, tidak ikut arus kemana, arus ke mana-mana, tidak. Tapi karena sudah bergantung kepada Allah, diserahkan kepada Allah, maka nanti yang menyelesaikan juga ya Allah, yang memberi masalah Allah, yang memberi musibah Allah, yang memberi rezeki Allah, dan nanti akhirnya yang menghentikan musibah ya Allah, yang memberikan jalan keluar dari semua keruwetan, kerompokan ini ya Allah. Nah, inilah buah daripada kita mempelajari beriman kepada qada dan qadar. Kiranya itu dulu ya anak-anak yang Pak Guru sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap banyak berdoa, dan jangan lupa banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.